Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang perlu dipersiapkan adalah alat tulis dan jangan lupa yang paling penting adalah Alkitab sebagai penunjang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah kami semua yang mengadakan hati kepadamu untuk mengangkat pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hadirlah di dalam hati kami agar kami dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini senantiasa berguna dan bermanfaat untuk keperluan kami selanjutnya. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, tema pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman dan kebersamaan dalam jemaat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud kehidupan beriman Kristiani dalam Gereja Katolik. Kedua, bertanggung jawab dan peduli dalam praktek hidup beriman dalam Gereja Katolik. Ketiga, memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam Gereja Katolik. Keempat, melakukan aktivitas misalnya mengucapkan doa, syahadat, menyusun doa, mengikuti kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan praktek hidup beriman Kristiani. Dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Apa sih yang dimaksudkan dengan iman? Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan diri secara total kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi. Allah yang menjumpai manusia secara pribadi, dalam iman manusia menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup. Dan iman pertama-tama dan terutama yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Iman lebih bersifat personal, yang merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Namun, dalam usaha pengembangan iman, kita perlu kebersamaan dalam jemaat agar iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Nah, dalam upaya pengembangan iman tersebut tentu tidaklah mudah. Ada tantangan dan hambatan dalam pengembangan iman. Kita lihat tantangan dan hambatan dalam upaya pengembangan iman itu berasal dari dua aspek. Yang pertama itu dari hambatan itu yang berasal dari dalam dan juga hambatan yang berasal dari luar. Kita lihat yang pertama, tantangan dan hambatan yang berasal dari dalam itu misalnya rasa malas, sikap egois, dan sikap tidak peduli, dan masih banyak contoh lainnya. Dan kedua kita lihat tantangan atau hambatan yang berasal dari luar, misalnya pesatnya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kedua, adanya media informasi yang kurang mendukung dalam penyampaian informasi. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, maka tidak ada jalan lain. Kita harus memperkokoh iman kita disertai dengan sikap penyerahan diri kepada karya Allah yang menyelamatkan.
Peran jemaat beriman dalam perkembangan dan pengembangan iman tidak akan pernah terpisahkan dan terabaikan. Kita perlu membangun kesadaran bahwa untuk mengembangkan iman, kita membutuhkan sesama beriman dan juga kita pun dibutuhkan oleh mereka. Menjadi jelas bagi kita bahwa hidup beriman memperlihatkan dua aspek, yaitu pribadi dan sosial. Nah, iman pertama-tama merupakan relasi pribadi kita masing-masing sebagai individu dengan Allah, tetapi di lain pihak, iman kita tidak mungkin dapat berkembang tanpa kehadiran orang beriman yang lain. Entah mereka hadir sebagai pribadi atau sebagai komunitas atau kelompok. Iman kita bertumbuh dan berkembang karena peran umat, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan, maupun stasi dan paroki. Nah, kita lihat peran atau peranan jemaat beriman dalam perkembangan dan pengembangan iman. Kita lihat yang pertama adalah keluarga. Nah, bagaimana peran keluarga dalam pengembangan iman kita? Yang pertama kita lihat kedua orang tua menjadi simbol kehadiran Allah yang menyelamatkan. Kedua, melalui seluruh hidupnya, orang tua berusaha menunjukkan kasih Allah kepada kita. Ketiga, orang tua juga mengantar anak-anaknya untuk mengenal siapa Allah dan siapa Yesus. Keempat, orang tua mengantar kita sejak dini menerima penyucian melalui sakramen baptis. Dan yang kelima, orang tua juga mengajari tentang orang tua juga mengajari kita bagaimana cara berdoa dan mengajarkan hal-hal yang bersifat kebaikan. Kita lihat yang kedua, peran lingkungan. Kumpulan keluarga-keluarga beriman Kristiani berhimpun dalam lingkungan. Dalam pertemuan-pertemuan mereka saling berbagi pengalaman imannya. Nah, apa saja sih peran lingkungan itu untuk pengembangan iman kita? Yang pertama, peran lingkungan itu adanya berdoa bersama. Yang kedua, adanya sharing kitab suci. Ketiga, adanya katekese. Dan keempat, adanya bakti sosial. Dan kalau kita sering mengikuti kegiatan di lingkungan, tentu kita bisa belajar banyak dari saudara seiman kita tentang perjalanan hidup mereka. Kita lihat bagaimana peran stasi, paroki, dan keuskupan dalam pengembangan iman kita. Lingkungan-lingkungan yang jauh dari pusat paroki membentuk stasi. Stasi dan lingkungan-lingkungan tersebut di bawah naungan paroki. Sebuah paroki digembalakan oleh uskup dalam wilayah keuskupan. Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan stasi, paroki maupun keuskupan sama saja. Hanya berbeda keluasan dan sasarannya. Tetapi dalam setiap aktivitas di kelompok-kelompok tersebut merupakan penjawatan iman akan Yesus Kristus. Dengan melakukan berbagai aktivitas pelayanan atau gereja ingin mengungkapkan dan mewujudkan iman akan Yesus Kristus sehingga dirinya dan juga orang lain mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Nah, kita lihat ada beberapa kegiatan yang memberikan gambaran pentingnya peran jemaat dalam pengembangan iman kita. Yang pertama adalah pendalaman iman. Dalam iman, gereja ingin senantiasa menimba kekuatan agar hidup mereka senantiasa diarahkan oleh Injil Yesus Kristus sehingga iman makin berkembang. Kedua, adanya latihan KOR.
Lagu gerejani merupakan ungkapan iman yang dibawakan melalui nyanyian. Makin umat mampu menyanyikan dengan baik, diharapkan makin menghayati makna lagu tersebut sehingga mendorong perwujudan iman yang lebih baik. Seperti ada ungkapan bahwa apabila kita bernyanyi dengan sepenuh hati, sama halnya kita berdoa 2 kali. Ketiga, adanya kegiatan doa bersama. Dalam doa bersama, umat tidak hanya semata-mata berdoa, melainkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Keempat, kita lihat adanya kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial juga dapat menambah pengembangan iman kita. Misalnya membantu sesama yang sedang berkesusahan. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, tentu masih saja banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk mengembangi iman kita. Kehidupan jemaat dalam kelompok-kelompok kecil sebagai wadah untuk mengembangkan iman akan Yesus Kristus tidak hanya terjadi pada beberapa contoh kegiatan tersebut, tapi masih ada contoh kegiatan-kegiatan lain yang bisa anak-anak cari atau anak-anak dapat di lingkungannya masing-masing. Berikutnya kita lihat, sekarang anak-anakku silakan membaca Kitab Suci Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nah, dalam kisah ini nanti kita akan lihat bagaimana menggambarkan dengan jelas bahwa salah satu kekuatan gereja dan perkembangannya justru terletak pada kekuatannya justru terletak pada kuatnya kelompok kecil dari jemaat beriman itu sendiri. Dari kutipan teks kitab suci tersebut ada beberapa hal yang penting yang dapat kita petik dari bacaan tersebut. Nah, kita lihat orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu mereka nyatakan dengan bagaimana mereka bersedia menerima sakramen pembaptisan. Dan setelah mereka dibaptis, mereka tidak berdiam diri. Mereka mengembangkan iman dengan cara bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka berdoa bersama. Sudah itu mereka selalu berkumpul untuk merayakan perayaan Ekaristi atau memecahkan roti. Sudah itu mereka selalu berkumpul di bait Allah. Dan kita lihat juga pengalaman hidup mereka akan berkembang dalam jemaat, tampak dalam buah-buah iman mereka, seperti mereka semakin disukai oleh banyak orang, mereka semakin bersatu dan setia kata. Mereka juga merasakan kegembiraan dan ketulusan hati, saling memperhatikan dan saling berbagi bagi apa yang mereka miliki. Dan mereka semakin memiliki relasi dengan Allah yang semakin kuat, sehingga mereka makin rajin beribadah. Nah, anak-anakku, pengalaman hidup beriman yang dikembangkan dalam gereja perdana seharusnya mendorong kita sebagai remaja Katolik untuk terlibat secara aktif dalam upaya mengembangkan iman dalam keluarga. Misalnya dengan membiasakan diri mengajak anggota keluarga yang lain untuk mengadakan doa bersama, terlibat secara aktif dalam kegiatan di lingkungan atau di gereja, misalnya mengikuti doa rosario, renungan, APP atau aksi puasa pembangunan. Sudah itu adanya latihan kor, kepanitiaan hari Natal dan Paskah, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran tadi, kita lihat ada tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Yang pertama, tugas yang harus dikerjakan adalah jelaskan peran keluarga bagi perkembanganmu. Maksudnya perkembangan imanmu ya. Kedua, jelaskan peran lingkungan dan paroki sebagai wadah perkembanganmu.
Ketiga, bagaimana cara jemaat perdana berdasarkan kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Maksud dari pertanyaan ini adalah bagaimana cara jemaat perdana mengembangkan iman mereka berdasarkan kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang keempat, berikanlah contoh-contoh kegiatan untuk mengembangkan iman di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan paroki. Nah, anak-anakku, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.